saya meyakini setiap kita tentu tahu apa yang benar dan apa yang salah. Sebenarnya setiap kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Tetapi saja seringkali di dalam perjalanan kehidupan kita enggak hidup dengan teguh, berani memilih mana yang benar, mana yang salah. Kita tahu sebagai orang percaya, kita harus hidup di dalam kasih. Kita tahu sebagai orang percaya, kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita tahu kita sebagai orang percaya, kita ngerti sebagai orang percaya, kita hidup di dalam kekudusannya Allah. Tetapi di dalam realita kenyataan hidup kita sehari-hari, ternyata saya menemukan kita sering masih jatuh di dalam kebiasaan yang sama. Masih suka marah, masih suka berkata-kata yang tidak membangun, masih suka mengintimidasi. Bahkan kita masih bergumul dengan dosa yang itu-itu saja. Buat saya pribadi, GKS Balikpapan, Gereja Kemuliaan Sion Balikpapan bukan hanya sebuah tempat di mana saya bertumbuh di dalam iman, tapi tempat adalah di mana rumah kedua saya, rumah rohani saya. Buat saya GKS Balikpapan adalah rumah di mana saya dimuridkan, rumah di mana saya merasa kita perlu bersama-sama diperlengkapi, dan rumah di mana kita terus bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Kristus. Dan seperti biasa, mari kita siapkan catatan kita, siapkan hati kita. Saya berdoa pada ibadah hari ini kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus akan menyingkapkan setiap kita, akan melawat setiap kita melalui kebenaran firman yang kita dengar hari ini. Dan saya juga berdoa, kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini itu enggak jatuh sia-sia. Dia akan jatuh di tempat yang subur, di tanah yang subur. Dan benih firman Tuhan yang kita terima hari ini, itu tinggal tetap diam, bukan tinggal sementara. Katakan bersama saya, tinggal tetap. Tinggal tetap. Sehingga waktu dia tinggal tetap di dalam setiap kehidupan kita, benih itulah yang akan terus menolong kita, mentransformasi kehidupan kita, sehingga kekristenan kita terus mengalami perubahan, pertumbuhan setiap hari. Yang mau katakan amin? Sekali lagi yang mau katakan amin? Amin. Baik, sepanjang 1 bulan ini kita sudah diberkati dengan pesan dan nasihat firman Tuhan, yaitu tentang identitas dan posisi di dalam Tuhan. Katakan bersama saya, identitas, posisi di dalam Tuhan. Dan hari ini saya beri judul sharing firman Tuhan adalah hidup di dalam identitas baru. Tahukah GKS Balikpapan bahwa saya meyakini setiap kita tentu tahu apa yang benar dan apa yang salah.
Sebenarnya setiap kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Tetapi saja seringkali di dalam perjalanan kehidupan kita enggak hidup dengan teguh, berani memilih mana yang benar, mana yang salah. Kita tahu sebagai orang percaya, kita harus hidup di dalam kasih. Kita tahu sebagai orang percaya, kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita tahu kita sebagai orang percaya, kita ngerti sebagai orang percaya, kita hidup di dalam kekudusannya Allah. Tetapi di dalam realita kenyataan hidup kita sehari-hari, ternyata saya menemukan kita sering masih jatuh di dalam kebiasaan yang sama. Masih suka marah, masih suka berkata-kata yang tidak membangun, masih suka mengintimidasi, bahkan kita masih bergumul dengan dosa yang itu-itu saja. Seakan-akan atau seolah-olah di dalam kehidupan kita ada dua kehidupan yang berbeda. Seakan-akan di dalam diri kita ada dua pribadi yang berbeda. Yang satu berkata bahwa aku sudah hidup baru. Aku tidak seperti dulu lagi. Tetapi di saat yang bersamaan, seperti ada satu pribadi yang berkata berbeda. Enggak. Kamu masih hidup seperti yang dulu. Kamu masih suka melakukan dosa. Dan saya menemukan, ternyata pergumulan ini benar-benar terjadi di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Dan kalau saya mau jujur, saya pun mengalami hal itu. Dan kalau kita mau jujur semua hari ini, sebenarnya banyak di antara kita hidup di dalam tarik-menarik antara identitas lama dan identitas baru. Seperti ada tarik-menarik di dalam kehidupan kita, identitas yang lama dan identitas kita yang baru. Dan yang menarik, saya menemukan bahwa masalahnya yang sering terjadi bukan karena kita kurang mengerti kebenaran. Bukan karena kita nggak tahu kebenaran. Bukan karena kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Tetapi saya menemukan ternyata, dan saya meyakini adalah, ternyata kita sebagai orang percaya belum sungguh-sungguh hidup di dalam identitas yang baru di dalam Kristus. Kita tahu dan ngerti bahwa kita sudah diselamatkan. Tetapi di saat yang sama, kita masih berpikir dengan cara berpikir yang lama. Kita tahu dan ngerti bahwa kita sudah menjadi ciptaan yang baru, hidup yang baru. Tetapi di saat yang bersamaan, cara kita melihat diri kita masih seperti hidup yang lama. Pertanyaannya, kenapa itu bisa terjadi demikian? Dan saya meyakini dan saya menemukan di dalam kekristenan kita, perjalanan iman kita, selalu ada proses. Seringkali anak-anak Tuhan suka dengan instan. Mereka nggak suka dengan prosesnya. Dan ini adalah menjadi satu bagian terpenting yang bisa kita pelajari hari ini. Yang mau saya sharingkan hari ini. Dalam perjalanan kita sebagai kehidupan memiliki identitas yang baru. Ini menjadi hal yang terpenting. Hal yang menurut saya dan saya meyakini ini sangat-sangat penting untuk kita hidupi. Dan hari ini izinkan saya berbagi sharing firman Tuhan. Bagaimana Kristus bukan hanya memberikan kita hidup yang baru, identitas yang baru, tetapi Kristus juga yang memampukan kita untuk hidup sebagai identitas yang baru. Yang mau katakan amin? Kristus datang bukan hanya memberikan kita hidup yang baru,
Tapi Kristus pribadi yang sama, dialah yang akan memampukan saudara dan saya hidup sebagai identitas yang baru. Katakan amin. Dan hari ini saya mengajak kita semua sama-sama kita buka Alkitab saudara. Kalau saudara tidak membawa Alkitab atau tidak memiliki Alkitab di dalam, tapi saya rasa kita semua memiliki. Saudara bisa baca bersama-sama, ada di layar LED yang akan ditampilkan dalam Efesus 4 ayat 22 sampai 32. Kita akan membaca bersama-sama secara bergantian. Saya akan baca ayat 22, ayat yang genap, saudara akan baca ayat yang ganjil, dan seterusnya sampai dengan ayat 32. Saudara siap? 1, 2, 3. Efesus 4 ayat 22 berkata bahwa yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya dan menyesatkan jemaat Tuhan. 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya, jemaat Tuhan. 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. 27, jemaat Tuhan. 28, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. 29. Dan janganlah kamu mendukakan roh Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Bagian yang kita baca tadi adalah di mana Rasul Paulus sedang menjelaskan satu hal yang sangat penting. Waktu saya membaca dan saya merenungkan ini, Rasul Paulus sedang menjelaskan satu hal yang sangat penting untuk sebagai orang yang hidup di dalam hidup yang baru. Bahwa sebagai seorang yang hidup, yang sudah mengenal Kristus, mereka yang sudah percaya kepada Kristus, saudara dan saya, dan ini yang disampaikan kepada jemaat di Efesus. Rasul Paulus sedang mengingatkan bahwa kita harusnya gak hidup lagi seperti hidup yang dulu. Kita gak hidup lagi di hidup yang lama. Kalau kamu sudah hidup dengan hidup yang baru, Rasul Paulus sedang mengingatkan bahwa, saya kasih contoh sederhananya adalah, harusnya kamu gak hidup seperti itu. Kira-kira seperti itu. Rasul Paulus sedang menunjukkan dua kontras yang sangat jelas. Yang pertama adalah kehidupan yang lama dipenuhi dengan pikiran yang sia-sia, hati yang gelap, dan hidup yang dikuasai oleh dosa. Dan yang berikutnya, yang kedua adalah kehidupan di mana kita telah menerima kehidupan yang baru. Dari ayat yang kita baca, Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Efesus, kalau kamu benar-benar sudah hidup sebagai orang yang percaya kepadanya, maka hidupmu akan berbeda. Kira-kira seperti itu. Sama hal seperti hari ini kita dengar kebenaran firman Tuhan. Kalau kita benar-benar sudah hidup sebagai orang yang percaya, memiliki identitas yang baru di dalam Kristus sebagai anak Allah, harusnya cara hidup kita berbeda dengan dunia. Setuju? Cara berbicara kita sudah harusnya berbeda. Cara kita memperlakukan orang lain juga harusnya sudah berbeda. Cara kita menjalani hidup ini harusnya berbeda. Bagian ini sangat berkaitan dengan apa yang akan kita dengarkan dari sharing firman Tuhan hari ini.
Karena ini tidak hanya berbicara tentang identitas sebagai manusia baru, tetapi ini juga berbicara tentang identitas perlu dinyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang mau katakan amin? Sering pun kita sudah mengerti bahwa kita adalah manusia yang baru. Tapi seringkali kita masih bergumul dalam kehidupan yang lama. Ada kebiasaan-kebiasaan yang terus masih kita lakukan. Kebiasaan-kebiasaan yang lama. Saya mau kasih contoh sebelum saya masuk lebih dalam. Ada kisah. Ini bukan cerita film ya. Tapi saudara, waktu saya sharingkan ini, saudara coba bayangkan dan ilustrasikan bersama-sama dengan saya. Ada kisah, dan saudara coba bayangkan. Ada seorang narapidana yang sudah cukup lama menjalani vonisnya di penjara. Ya kurang lebih selama setahun itu cukup lama lah ya. Jangan lama-lama lah ya. Dia cukup lama menjalani, 1 tahun itu buat saya cukup lama. Selama dia menjalani vonis bertahun-tahun di rutan, di lembaga masyarakat, dibina. Di dalam ternyata dia menyadari sesuatu bahwa ada yang salah dengan hidupnya selama dia ada di luar. Dan di dalam binaan, dia mengalami satu perjumpaan dengan lingkungan yang cukup baik. Di mana di dalam perjumpaannya dia mengalami pertumbuhan secara radikal, secara rohani. Hidupnya mulai dipulihkan. Dia mulai mengizinkan orang lain mementorin dia. Dia mulai mengizinkan hidupnya dimuridkan. Dan dia menerima hal yang baru. Yang sebelumnya tidak dia dapat di luar. Lalu singkat cerita setelah beberapa tahun dia menjalani vonisnya. Ia telah selesai dan dia harus keluar dari rumah tahanan. Dan dia kembali kepada kehidupan di luar sana. Dia kembali kepada komunitas lamanya. Di sana ia bertemu dengan teman-temannya yang dulu melakukan kriminalitas yang sama. Waktu dia berada di situ, saudara bisa bayangkan apa yang terjadi. Terjadi gejolak ketegangan di dalam hati dan pikirannya. Kenapa? Karena di dalam dia menerima nilai-nilai yang bermanfaat. Nilai-nilai yang menurut dia memberikan nilai tambah dalam kehidupannya. Menjadi cara hidup yang baru. Tapi waktu dia kembali kepada komunitas yang lama, ada sesuatu yang terjadi gejolak. Di mana teman-teman yang lama merasa bahwa kamu udah selesai melakukan hukumanmu, ayo kita lakukan hal yang dulu pernah kita lakukan kembali. Tahukah saudara bahwa seringkali hidup kita sudah mengalami hidup yang baru, tapi kembali kita kepada cara yang lama. Kebiasaan-kebiasaan yang lama. Kembali kepada narapidana tadi. Teman-temannya menggoda dia, mengajak dia kembali kepada hidup yang lama. Dan di dalam hatinya terjadi tarik-menarik. Di saat yang bersamaan, dalam hatinya berkata bahwa aku gak mau kembali kepada hidupku yang lama. Tetapi di saat yang bersamaan, dia merasa bahwa dia perlu orang-orang di sekitar dia. Dia perlu teman-teman dia. Bukankah itu seringkali terjadi dalam kehidupan kita? Seringkali kita tahu kebenarannya, bahwa ini gak boleh, ini boleh.
Tetapi di saat yang bersamaan, seringkali kita dibenturkan. Kalau saya nggak lakukan ini, saya nggak dapat penerimaan. Kalau saya nggak lakukan ini, bisnis saya nggak lancar. Kalau saya nggak lakukan ini, saya nggak dapat cuan nih. Kalau saya nggak lakukan ini, saya nggak dapat pengakuan. Itulah yang terjadi. Ada tarik-menarik di dalam kehidupan kita kalau kita mau jujur sebenarnya. Sampai hari ini. Dan yang menariknya, waktu saya merasakan hal itu, saya bersyukur di dalam Efesus 4 yang kita baca tadi. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita. Bukan hanya kepada jemaat di Efesus, tapi mengingatkan kepada saya secara pribadi. Dan di dalam bagian ini yang menurut saya hal yang terpenting untuk kita pahami kalau kita hidup di dalam identitas di dalam Kristus. Hal yang pertama yang mau saya bagikan, supaya kita benar-benar mengerti bahwa kita hidup di dalam identitas sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus mengerti yang pertama adalah hidup yang baru. Katakan bersama saya, hidup yang baru. Sedikit kembali saya tutup dengan kisah narapidana tadi. Waktu dia kembali kepada komunitas yang lama, dia mengerti bahwa hidupnya sudah baru. Itu sebabnya dia berani berkata bahwa no, aku gak akan lakukan hal yang bodoh lagi. Kenapa? Karena dia sudah mengerti bahwa hidupnya sudah tidak sama lagi. Sekalipun aku akan kehilangan teman-temanku, aku akan kehilangan penerimaan, aku akan kehilangan pengakuan. Tapi yang terpenting dalam hidupku, aku gak akan pernah kehilangan Yesus Kristus Tuhan yang menyelamatkan aku, yang telah memperbarui hidupku. Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, kita rela kehilangan Yesus kita daripada kita kehilangan teman dan bisnis kita. Bukan karena kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi seringkali kita menuntut bahwa Tuhan belum kasih keuntungan yang nyata dalam kehidupanku. Ada yang nyata di depanku yang menawarkan cepat. Katakan hidup yang baru. Saudara boleh catat ini. Kekristenan bukan sekadar menjadi lebih baik, namun menjadi ciptaan yang baru. Kenapa? Sebab Tuhan tidak sekedar menata ulang hidup kita, namun lebih daripada itu, ialah Tuhan yang menciptakan kita menjadi baru. Tuhan, Dialah Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus rela harus turun ke dunia menjadi serupa dan segambar sama seperti manusia. Dia mati kayu salib dan pada hari yang ketiga dia bangkit dan menjanjikan Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita. Dia datang bukan menata, tahu saudara, menata itu artinya begini. Ini tempat yang sama, ditata lebih baik. No, Tuhan datang dia merubah semua tatanan ulang kehidupan saudara yang rusak. Itu identitas yang baru. Itu hidup yang baru. Efesus 4 ayat 22 sampai 24, firman Tuhan berkata, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dari ayat ini, apa arti yang sedang Rasul Paulus sedang ajarkan dalam kehidupan kita? Hidup yang baru dalam Kristus, ada 3 proses penting yang bisa kita lihat dari ayat yang kita baca tadi. Yang pertama, kita harus menanggalkan manusia lama kita.
melepaskan. Saya kasih contoh. Kalau baju ini sudah robek-robek, hidup yang baru itu bukan ditata ulang, dijahit-jahit tambal sulam. Kehidupan kekristenan itu bukan tambal sulam, bukan daur ulang. Kehidupan kekristenan yang Tuhan kasih hidup kita, yang Tuhan kasih hidup kepada kita itu bukan tambal sulam. Tapi hidup yang baru, baju yang baru. Kita perlu lepaskan baju lama, kebiasaan lama kita ini mengganti kepada baju yang baru. Seringkali anak-anak Tuhan suka pakai yang lama. Dia tambal sulam, dia perbaiki. Seakan-akan itu sudah baik. Padahal yang Tuhan mau bukan. Lepaskan, ganti yang baru. Amin. Dalam Matius 9 ayat 17 itu firman Tuhan berkata begini, tidak ada di slide. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Kekristenan, identitas yang baru, hidup yang baru harusnya seperti itu. Buang yang lama, ganti yang baru. Katakan bersama saya, buang yang lama, ganti yang baru. Saudara boleh catat ini, Tuhan tidak menambal sulam hidup lama kita. Namun Tuhan menggantikannya dengan hidup yang baru. Amin. Ayat yang ke-23 yang kita baca yang tadi, diperbaharui dalam roh dan pikiran. Maksudnya apa? Ini adalah inti perubahan hidup lama kita kepada hidup yang baru. Kita bukan hanya mengalami perubahan perilaku, tetapi perubahan cara berpikir. Pikiran kita yang dulu mengikuti pikiran dunia, sekarang kita diperbaharui sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ayat 24 yang kita baca tadi berbicara tentang identitas kita yang baru. Kebenarannya adalah kita sekarang adalah ciptaan yang baru. Hidup kita sekarang bukan lagi menuruti kehendak dunia, tetapi melainkan kehendak Allah. Saudara boleh catat ini, hidup yang baru bukan sekedar memperbaiki hidup lama, tetapi meninggalkan yang lama, diperbarui dari dalam, dan hidup sebagai manusia baru. Yang mau katakan amin? Saudara berkati Tuhan. Saudara boleh catat lagi ini, kita tidak hidup benar untuk menjadi baru, tetapi kita hidup benar karena kita sudah baru. Ini membedakan kehidupan kita sebagai orang percaya. Identitas kita di dalam Kristus sudah diperbaharui. Sudah diperbaharui, katakan bersama saya, sudah diperbaharui. Kekristenan kita bukan menuntut kita berbuat baik dulu baru kita diperbaharui. Tetapi kita sudah menerima yang baru, baru kita hidup sebagai orang yang benar. Amin. Agama berkata bahwa lakukan yang baik supaya kamu diterima Tuhan. Tetapi kekristenan berkata bahwa kamu sudah diterima oleh Tuhan melalui Kristus. Maka hidupmu akan berubah. Saudara boleh catat ini, agama menuntut perubahan, tetapi hidup di dalam Kristus menghasilkan perubahan. Amin. Agama mengubah manusia dari luar. Tetapi pengenalan kita akan Kristus oleh karena anugerahnya sebagai orang percaya. Dan kita meyakini bahwa kekristenan mengubah dari dalam keluar. Amin. Disinilah saya mulai mengerti bahwa untuk bisa hidup sebagai identitas yang baru, kita harus mengerti dan memahami bahwa hidup kita sudah baru. Katakan bersama saya, hidup kita sudah baru. Tuhan yang bekerja terlebih dahulu di dalam hidup orang percaya, baru kita berubah.
kita yang percaya kepada Kristus tidak berjuang untuk hidup diterima. Tetapi kita telah diterima terlebih dahulu. Itulah sebabnya kita mengerti bahwa hidup kita sudah diperbarui. Amin. Poin yang kedua, yang bisa jadi hal terpenting untuk kita mengerti sebagai identitas kita di dalam Kristus. Yang kedua, pertama kita udah ngerti bahwa kita harus mengerti bahwa hidup kita sudah baru. Yang kedua adalah komunitas yang baru. Katakan bersama saya, komunitas yang baru. Manusia tidak pernah dirancang untuk menjalani hidup sendirian. Manusia selalu dirancang untuk hidup berdampingan satu dengan lainnya. Katakan bersama saya, komunitas yang baru. Kembali kepada cerita narapidana tadi. Di dalam penjara dia sudah menerima hidup yang baru. Hidup yang lama telah diubah menjadi hidup yang baru. Waktu dia keluar, dia tidak lagi kembali kepada komunitasnya lama. Dia kembali kepada komunitas yang baru. Saudara pernah dengar pepatah mengatakan bahwa tunjukkan teman-temanmu, saya akan tunjukkan masa depanmu. Saudara pernah dengar hal itu? Bahkan di Efesus 5 ayat 7 berkata bahwa jangan berkawan dengan mereka. Alkitab udah menekankan, jangan berkawan dengan orang-orang yang tidak hidup menuntun kepada kebenaran firman Tuhan. Saya tidak anti kita hidup bergaul dengan mereka. Kita perlu jadi terang di tengah-tengah mereka. Karena buat saya juga berteman dengan siapa aja. Saya berteman dari kalangan siapa aja. Tapi saya gak pernah mengizinkan lagi nilai-nilai mereka mempengaruhi nilai-nilai yang sudah saya yakini dan percayai. Di komunitas yang lama saya bergaul, di komunitas yang baru saya dibangun. Hati-hati kalau kita sebagai orang percaya kita hidup di komunitas yang kita gak ngerti ada nilai yang salah yang dibangun dalam diri kita. Katakan bersama saya, komunitas yang baru. Hidup yang baru selalu menghasilkan cara hidup yang baru. Dan tentunya itu akan terlihat waktu kita terhubung satu dengan lainnya dalam kehidupan bersosial, berkomunitas. Apa yang kita lakukan sebagai individu mempengaruhi kehidupan sosial kita dalam komunitas. Efesus 4 ayat 26 sampai 32 firman Tuhan berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan yang kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Paulus tidak lagi berbicara di dalam ayat yang kita baca ini di Titus sebagai teori. Dia tidak lagi mengingatkan kepada jemaat di Efesus, apa yang saya sampaikan bukan lagi teori buat kamu. Bukan buat kamu cukup sampai pada mengerti tentang gak boleh marah. Jangan marah. Tapilah hiduplah sebagai orang yang benar-benar kalau marah, jangan padam. Jangan sampai
matahari terbit, kamu belum melepaskan pengampunan. Saya sharing sedikit. Saudara pikir di dalam rumah ini tidak ada tension? Terlihat holy semua di gereja ini gitu ya. Siapa bilang? Saya kasih tahu saudara tahu restoran? Saudara makan enak di restoran, saudara bilang, wow ini makanan enak banget. Pernah begitu? Tapi waktu saudara masuk ke dapurnya, saudara berkata bahwa jorok banget ini di dapurnya. Bunyi pentang-ting, tung-tang-ting di dapur, pelentang-pelenting, bisingan banyak terjadi. Itulah keluarga. Saya sedikit sharing. Satu kali saya berbicara sama seseorang, saya sampaikan sesuatu. Singkat cerita saya nggak ngerti ternyata apa yang saya sampaikan ini menyakitkan hatinya. Dan membuat dia nangis. Saya nggak tahu, karena waktu saya ngomong sama dia saya hanya via telepon. Ternyata dia nangis. Singkat cerita, seseorang kasih tahu ke saya, kamu habis ngomong apa sama dia? Oh, kenapa? Ini dia nangis di depan saya. Waduh, kamu ngomong kasar sama dia yang ternyata itu melukai hati dia. Waduh. Saya sudah hidup baru loh. Benar gak? Identitas saya udah baru loh dalam Kristus. Tapi ternyata tanpa saya sadari ada perkataan saya yang gak membangun hidupnya. Perkataan negatif yang membuat dia ternyata luka. Dengan cepat, waktu saya terima berita itu, saya tutup telepon. Terima kasih sudah kasih tahu saya. Saya tutup teleponnya. Saya segera buru-buru, nggak tunggu besok, nggak tunggu berargumen. Saya bilang saya benar, kamu salah. Saya nggak berkata begitu. Saya telepon dia, saya bilang, saya minta maaf ya. Kalau tadi waktu saya telepon kamu, ternyata perkataan saya itu membuat kamu luka. Ternyata membuat kamu sakit dan kamu merasa itu menyinggung kamu dan kamu harus nangis karena itu. Saya minta maaf. Saya nggak ada maksud apa-apa. Please maafin saya. Saya nggak ada maksud apa-apa. Kenapa saya bisa lakukan itu? Karena waktu saya ngerti saya hidup yang baru, saya berada di komunitas yang baru, komunitas yang tepat. Di mana dalam komunitas itu menghidupi nilai-nilai, prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Yang mengajarkan kepada saya bahwa kamu gak perlu malu, gak perlu gengsi kalau kamu salah dan minta maaf sama orang lain. Kamu gak perlu merasa rendah diri kalau kamu dianggap salah dan kamu minta maaf sama orang lain. Tidak membuat identitasmu hilang di depan mata Tuhan. Dan tidak mengurangi nilai kamu di depan mata Tuhan. Seringkali kita sebagai anak Tuhan gengsi minta maaf sama orang lain. Kita merasa kita benar. Buat apa aku minta maaf? Aku gak ada maksud apa-apa kok sama dia. Ya itu urusannya dia. Urusan hatinya. Kenapa dia harus nangis? Seringkali kita begitu kan? Komunitas yang baru, katakan bersama saya, komunitas yang baru. Saudara boleh catat ini, hal-hal yang kecil yang kita lakukan setiap hari menentukan kualitas hubungan kita. Saudara tahu, setelah saya berkata bahwa I'm sorry, saya benar-benar menyesal dan minta maaf sama kamu. Saudara tahu waktu saya ketemu dia, gak ada kecanggungan sama dia. Benar-benar
hubungan kami tetap menjadi sebuah hubungan keluarga. Obrolan kami tetap obrolan yang sehat. Gak ada rasa pahit. Kenapa? Karena kita berani terbuka. Kita berani mengakui. Karena kita berani berkata, I'm sorry. GKS Balikpapan, dalam rumah ini kita gak anti berkata, I'm sorry kalau aku salah sama kamu. Dalam rumah ini kita menghidupi nilai-nilai, prinsip-prinsip kerajaan sorga. Dan saya mau sedikit sampaikan buat saudara-saudara yang belum tergabung dalam komunitas yang baru. Dalam rumah ini kita ada komunitas yang kita sebut dengan home. Katakan bersama saya dengan home. Home itu yang tadi saya bagikan di awal. Rumah di mana kita dimuridkan, rumah di mana kita melatih, menghidupi, mengimplementasikan kasih Kristus itu. Saudara boleh catat ini, home bukan untuk tempat orang-orang yang sempurna. Home adalah tempat untuk orang-orang yang sedang diproses dan dibentuk oleh Tuhan. Kita semua berproses. Saudara pikir pastor gak berproses? Semua berproses. Pastor diproses oleh jemaatnya, jemaat diproses oleh pastornya. Kira-kira seperti itu ya. Itu namanya besi menajamkan besi. Ya enggak? Nah seringkali jemaat gak mau. Maunya jemaat memproses pastor. Tapi please, pastor jangan proses saya. Gak bisa begitu dong. Ya kan? Kita perlu sama-sama berproses. Kita namanya berproses. Gak ada yang sempurna. Saudara boleh catat ini, gereja bukan sekumpulan orang-orang yang terisolasi. Tetapi persekutuan orang-orang yang telah didamaikan dengan Allah dan sesamanya. Amin. Kita tidak hanya dipulihkan dengan Tuhan. Tapi kita juga dipulihkan satu dengan lainnya. Bisa katakan amin? Ada nilai-nilai yang kita hidupi dalam rumah ini. Yang pertama ada honoring. Kita belajar menghormati. Bukan hanya menghormati Tuhan. Tapi kita menghormati sesama. Dalam rumah ini kita belajar menghormati waktu orang. Kita belajar untuk datang ke gereja before time. Kita datang before time ke gereja bukan karena kita pengen melakukan sesuatu tidak ada maknanya. Kita melakukan sesuatu ada maknanya, tujuannya. Kita datang before time, kita bukan hanya menghormati Tuhan, tapi kita menghormati waktu teman-teman kita yang udah melayani kita di tempat ini. Saudara bisa duduk santai menikmati hadirat Tuhan. Ada orang yang dengan pagi-pagi jam 7 dia udah harus bangun. Sementara saudara masih di rumah, masih tidur. Tapi dia pagi-pagi udah ada di tempat ini latihan mempersiapkan bangku saudara. Saudara bisa duduk dengan nyaman. Saudara menikmati udara AC yang dingin di tempat ini. Ada orang-orang di belakang itu. Maukah kita saudara GKS Balikpapan belajar untuk datang before time setiap hari ke gereja. Bukan karena kita menghormati Tuhan, tapi kita juga menghormati sesama kita. Ada orang-orang yang melayani kita di tempat ini. Apalagi yang kita bangun dalam rumah ini, nilai apa yang kita hidupi, excellent. Kita memberikan yang terbaik. Apapun yang kita lakukan, kita belajar untuk melakukan yang terbaik. Relevan, kita hidup terhubung dan berdampak. Empowering, kita saling membangun di tempat ini. Di mana kita saling membangun? Di dalam home. Dalam komunitas kita saling menguatkan. Servanthood kita melayani bukan untuk dilayani. Dalam rumah ini kita belajar. Keberadaan kita bukan untuk dilayani, tapi kita melayani. Yang terakhir teachableness mau diajar dan terus belajar. Sampai hari ini kami terus belajar. Amin. Saudara yang belum tergabung dalam komunitas baru hari ini, kalau saudara tidak keberatan, sebelum pulang ibadah, jangan buru-buru pulang. Karena izinkan kami menyapa saudara, berkenalan dengan saudara, menyambut saudara. Di depan ada kopi, kita punya budaya tempat ini, jangan pulang sebelum kopi habis. Tapi kita datang ke tempat ini untuk saling berfellowship.
membangun satu dengan lainnya, berkenalan satu dengan lainnya. Saudara boleh catat ini, gereja bukan tempat untuk kita terlihat baik, tapi tempat untuk kita terus dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Home bukan tempat untuk orang sempurna, katakan bersama saya, home bukan tempat untuk orang sempurna. Gereja bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi tempat kita dipulihkan bersama. Hari ini, saudara datang ke gereja bukan hanya sekedar ibadah, tapi saudara sedang datang kembali ke home. Katakan bersama saya kembali ke home. Setelah Senin sampai Sabtu saudara sibuk dengan segala kegiatan saudara, tapi hari ini saudara bukan hanya menikmati hadirat Tuhan, bukan hanya menikmati kebenaran firman Tuhan, tapi saudara menikmati fellowship satu dengan lainnya. Kita bertemu, kita merayakan satu dengan lainnya. Karena sepanjang hari Senin sampai Minggu adalah hari Minggu tempat di mana kita bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga rohani lainnya. Saya tutup poin yang terakhir. Hal terpenting dalam kehidupan kita sebagai identitas baru. Kita bukan hanya perlu mengerti bahwa hidup kita sudah baru. Kita bukan hanya perlu mengerti bahwa kita perlu ada komunitas yang baru, komunitas yang sehat. Yang ketiga adalah otoritas menjalani hidup yang baru. Katakan bersama saya, otoritas menjalani hidup yang baru. Tuhan tidak pernah meminta kita berubah dengan kekuatan kita sendiri. Efesus 5 ayat 1 sampai 2, firman Tuhan berkata, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Hidup kita berubah bukan untuk mendapatkan kasih Tuhan, tetapi karena kasih Tuhanlah hidup kita berubah. Saya ulangi sekali lagi. Hidup kita berubah bukan untuk mendapatkan kasih Tuhan, tapi karena kasih Tuhanlah hidup kita berubah. Identitas kita baru, hidup yang baru, yang kita terima hari ini, itu bukan hasil usaha kita. Itu semua karena pemberian Allah, anugerah Allah yang besar atas kehidupan kita. Disinilah kita perlu mengerti hidup di dalam identitas yang baru. Untuk bisa kita terus berjalan dalam identitas yang baru, kita perlu tahu kepada sumber mana kita bergantung. Sumber kekuatan kita ada di dalam tangan Tuhan. Katakan amin. Saudara boleh catat ini. Kita tidak berubah supaya kita dikasihi Tuhan, tetapi kita berubah karena kita mengasihi Tuhan. Hidup baru di dalam Kristus bukan hasil usaha kita, tapi hasil karya salib Kristus di dalam kita. Kalau kita bicara tentang salib, ini bukan sekadar simbol. Ini adalah tempat di mana segalanya berubah. Di salib kita menerima identitas yang baru. Di salib kita mengalami perdamaian. Di salib hidup kita dipulihkan. Di salib, Yesus bekerja keras menanggung dosa kita. Yesus menerima derita. Dia disakiti, dia dihina, dia ditolak yang seharusnya kita terima. Di salib, Yesus memberikan kita identitas yang baru.